Halo Bapak Ibu dan teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan saya, Garvin Gui, dan di video kali ini saya mau membahas tentang sebuah film yang baru saja saya tonton kira-kira seminggu sampai 2 minggu yang lalu ketika video ini dibuat ya. Filmnya populer, banyak yang nonton. Judulnya adalah Doctor Strange 2 Multiverse of Madness. Ya ini filmnya menarik banget ya karena ini film superhero tapi di dalamnya ada unsur-unsur apa kita bilang absurd gitu ya. Nanti ada adegan di mana dengan nada suara aja bisa saling beradu kekuatan gitu dan ada adegan kejar-kejaran ala film horor. Tapi ini film Marvel superhero. Jadi menarik banget dan yang mau saya bahas sih bukan tentang plot filmnya atau tentang teknis filmnya, tapi saya ingin membahas tentang pembelajaran yang saya dapatkan dari film ini. Karena filmnya menarik banget. Walaupun ini film superhero, tapi ada pembelajaran psikologis yang sangat menarik yang saya rasa sayang nih kalau nggak saya bahas. Jadi saya buat videonya, dan bagi teman-teman yang belum nonton, saya mau kasih spoiler alert. Jadi di dalam video ini saya akan menceritakan ya ada bocoran-bocoran tentang filmnya. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman ngerasa belum pengen nonton atau belum nonton gitu ya dan nggak pengen dapat spoiler ya stop dulu video ini. Ganti dengan video lain aja. Ya oke, jadi kita langsung mulai aja. Kira-kira apa sih pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari film Multiverse of Madness? Kita simak. Ketidakmampuan untuk menerima kenyataan bisa membawa masalah dalam hidup kita. Maksudnya apa? Nah, kita lihat di film ini sebenarnya inti masalahnya adalah tentang Wanda yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia tidak bisa hidup bersama Vision, kan sudah meninggal ya, dan anak-anaknya. Dia harus hidup sendiri di realita atau di semesta ini. Tapi dia nggak bisa menerima itu. Akhirnya apa? Dia menggunakan kekuatan Darkhold. Darkhold itu adalah sebuah kitab yang berisi sihir-sihir hitam yang ternyata akan apa ya? Tumbalnya gitu. Ada tumbalnya jiwanya. Jadi jiwanya Wanda ini akhirnya dikendalikan oleh energi hitam ya. Jadi jahat gitu kurang lebih. Akhirnya Wanda menjadi membabi buta dengan tujuannya. Apa yang dia lakukan dengan Darkhold itu? Jadi dia melakukan yang namanya sleepwalking. Ketika sosok Wanda di universe yang lain tidur, dia akan memasukinya. Ya, jadi Wanda itu mencari, ternyata di semesta lain ada dia versi bahagia dengan anak-anaknya. Dan ketika Wanda di versi universe tersebut atau semesta tersebut sedang tidur, nah Wanda yang sekarang ini, yang di universe 616 ini, merasuki Wanda tersebut ya dengan metode namanya sleepwalking. Dan akhirnya Wanda berpikir ingin pindah ke semesta itu agar dia bisa hidup bersama anak-anaknya. Dan kemudian dia mengincar seorang pemuda, pemudi sih sebenarnya karena perempuan ya, America Chavez namanya. Dia mengincar seorang pemuda yang memiliki kemampuan untuk berpindah semesta, ya, bertraveling antar universe. Nah, untuk mendapatkan kekuatan itu Wanda harus membunuhnya. Nah, ini jadi masalah juga, karena ternyata si America Chavez ini akhirnya tersesat atau terlempar ke universe yang 616 ini. Ya memang atas kemauan Wanda juga sih, emang Wanda berharap dia datang supaya bisa diambil kekuatannya ya. Tapi hal ini diketahui oleh Doctor Strange, sehingga ya dicegah. Oke, gara-gara ini, ya Wanda akhirnya banyak melakukan kejahatan. Di semesta yang 616 ini, semesta yang sekarang kita tonton ini, dia melakukan banyak kerusakan. Dia summon monster-monster atau iblis-iblis untuk mengejar America Chavez ini. Lalu di semesta yang satu lagi, di mana versi dia punya anak-anak dan bahagia, dia sampai bunuh superhero yang ada di sana. Ya, spoiler nih, superhero yang dibunuh di semesta tersebut ada Professor X, ya, ada Captain Marvel, ada Captain Carter, ada Black Bolt, dan Mr. Fantastic. Termasuk Doctor Strange dari semesta yang lain lagi. Wah, ini jadi bayangkan ya, dia sampai membunuh banyak orang. Dan itu baru superhero-nya loh, belum membunuh orang-orang lain yang ada di kantor Illuminati tersebut. Jadi bayangkan, Wanda yang sebelum-sebelumnya superhero nih, anggota Avengers nih, menjadi seorang villain, super villain, yang membunuh banyak orang demi mendapatkan cita-cita yang egois. Yaitu apa? Yaitu ingin hidup bersama anak-anaknya di semesta yang lain. Dan ini jadi kacau. Nah, apa pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari bagian ini?
Kalau kita bisa menerima kenyataan, maka kita akan lebih mudah menjalani hidup. Kita lihat, bayangkan kalau Wanda bisa menerima realita bahwa dia memang nggak bisa hidup 100% sesuai dengan keinginan dia. Maka dia nggak akan melakukan kejahatan-kejahatan ini. Dan mungkin dia akan lebih bahagia. Ini sebenarnya selaras dengan ajaran psikologi. Psikologi mengatakan bahwa kita nggak bisa hidup 100% selalu sesuai dengan keinginan kita. Itu nggak mungkin. Kita nggak mungkin menjalani hidup yang selalu sesuai dengan maunya kita. Ada bagian-bagian dalam hidup ini yang bisa kita kendalikan, ada bagian-bagian dalam hidup ini yang nggak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan, maka kita kendalikan, nggak apa-apa. Yang nggak bisa kita kendalikan, kita belajar untuk menerima. Dan hidup ini kan sebenarnya bisa dibilang nggak stabil ya, nggak stabil dalam arti kan naik turun. Emosi kita kadang senang, kadang sedih, kadang kondisi sekitar sesuai dengan maunya kita, kadang enggak. Karena ini berubah-ubah, maka yang kita perlukan bukanlah kemampuan untuk mengendalikan lingkungan kita untuk selalu mau atau untuk selalu sesuai dengan keinginan kita. Karena kalau semua orang seperti itu, kacau dunia. Nah, yang harusnya kita kembangkan adalah kemampuan untuk menerima realitas. Terlepas dari baik buruknya ya. Dalam satu kehidupan, pasti ada baik, pasti ada buruknya. Itu udah pasti. Ya, jadi kemampuan kita untuk menerima kenyataan akan menghindarkan kita dari banyak masalah. Dan kemampuan untuk menerima kenyataan ini sebenarnya sebuah metode regulasi emosi dalam psikologi. Alias apa? Ketika kita mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, dan kita bisa belajar untuk menerimanya, maka emosi negatif kita akan menurun. Ya, jadi berguna juga bagi mental health kita. Nah, ini yang pertama. Kita lanjut ke bagian yang kedua. Yaitu menolak emosi negatif atau menolak mengakui emosi negatif juga bisa memberikan masalah dalam hidup kita. Nah, di film ini kita lihat bahwa Dr. Strange harus menghadiri pernikahan dari Christine ya, yang pernah menjadi pacarnya. Christine sekarang nikah sama orang lain. Strange sedih nggak? Sedih banget sih. Kelihatan di film itu dia sedih banget. Dan di pernikahan itu Christine nanya ke Strange, ya, are you happy? Apakah kamu bahagia? Strange kayaknya bohong nih. Dia jawabnya dia bahagia. Oke, kita lihat di semesta yang lainnya. Jadi ada cerita di mana Strange yang 616 ini akhirnya berpindah ke sebuah semesta. Ada Doctor Strange yang lain juga. Tapi di semesta ini, alamnya udah mau hancur. Terjadi yang namanya incursion, yaitu semestanya bertabrakan dengan semesta lain dan akan lenyap secara perlahan-lahan. Nah, di sana dia ketemu Doctor Strange-nya ya. Atau kita sebutnya Sinister Strange kali ya. Doctor Strange di semesta yang akan hancur ini ternyata menggunakan Darkhold juga. Untuk apa? Ternyata dia menggunakan Darkhold ini untuk mendapatkan Christine dari semesta yang lain. Karena dia nggak bisa dapetin Christine di semesta ini, dia ingin mendapatkan Christine di semesta lain menggunakan Darkhold. Dan karena itu terjadi benturan antar universe, antar semesta, dan universe dia akan lenyap. Nah, mereka pun kemudian bertemu ya kedua Doctor Strange ini. Nah, kita lihat deh, gara-gara dia tidak mampu menerima realita bahwa Christine ini sudah menikah dengan orang lain dan dia nggak mau mengakui bahwa dia sedih ya, dia masih menyangkal, dia bilang dia happy kan. Tapi ternyata gara-gara itu semestanya akan lenyap. Nah, apa pembelajaran yang bisa kita ambil? Kita perlu belajar mengakui kalau kita memang sedang tidak baik-baik saja. Adalah oke kalau kita lagi nggak oke. Ya, jadi kita perlu belajar loh untuk menyadari bahwa ya memang dalam hidup ini ada emosi negatif, nggak perlu disangkal. Dan lagi pula emosi negatif ini memang bagian dari hidup. Kalau kita menolaknya terus atau kita berusaha untuk menyangkalnya terus, yang terjadi apa? Kita mendem suatu saat meledak. Dan tentu nggak baik. Nah, dalam psikologi menarik ya, ketika kita bisa menerima emosi negatif ini, bukan menyangkalnya, bukan memaksakannya untuk hilang gitu, ternyata kita menjadi lebih bahagia. Menarik ya. Dan menariknya lagi dalam psikologi, emosi negatif itu memang nggak enak. Tapi nggak selalu efeknya negatif. Ada pesan-pesan di balik emosi negatif yang sebenarnya bisa kita ambil pembelajaran. Misalnya rasa cemas itu sebenarnya memberi sinyal bahwa ada potensi masalah yang bisa saja terjadi. Ya baik itu benar atau enggak ya, tapi ada potensi masalah yang bisa terjadi di masa depan. Sehingga tubuh kita langsung cemas. Kalau takut, emosi takut itu artinya di depan mata ada sesuatu yang berbahaya. Makanya kita merasakan takut. Ya, jadi emosi negatif ada pesan-pesan tertentu yang sebenarnya bisa kita ambil pembelajarannya. Tapi tentu kita jangan tenggelam dalam emosi negatif itu
Karena biasanya kita menjadi tidak rasional. Dan mari kita bayangkan kalau Doctor Strange di semesta itu bisa mengakui bahwa dia sedang mengalami emosi yang negatif, dia nggak bahagia dengan pernikahan Christine, lalu dia sharing perasaannya ke teman baiknya, ke Wong mungkin, atau ke siapa gitu, dan dia dapat penghiburan, mungkin nggak perlu hancur semestanya seperti sekarang ini. Dan mungkin nggak ada film Doctor Strange ini kali ya. Ya, ini jadi tentang kemampuan menerima emosi negatif. Dan lagi pula, di versi komik ya, Doctor Strange nanti akan dapat tanda kutip pacar baru sebenarnya setelah Christine. Nah kan ternyata nggak seburuk yang dibayangkan. Nah itu pembelajaran yang kedua. Pembelajaran yang ketiga. Apa yang kita pikir bisa memberi kebahagiaan, ternyata setelah kita dapatkan, nggak benar-benar memberikan kita kebahagiaan. Maksudnya apa nih? Nah, kita lihat di film ini di bagian akhir ya, di mana ketika Wanda sudah berhasil menangkap America Chavez dan ingin mengambil kekuatan dari America Chavez, tapi Chavez ini menolak, ya melawan. Dan di satu titik, Chavez ini udah mulai pasrah, karena Wanda ini kuat banget ya. Wanda ini kan dari aslinya aja emang udah kuat, salah satu Avenger terkuat. Plus dia sekarang pakai kekuatan Darkhold, jadi makin kuat gitu. Dan ambisinya udah gede banget kan, untuk bisa pindah semesta ketemu anak-anaknya. Akhirnya Chavez ini menggunakan cara yang bisa dibilang cukup pasrah tapi berhasil ya. Jadi Chavez bilang, akan kupenuhi maumu. Jadi dipindahin langsung ke semesta di mana Wanda yang satunya lagi punya anak. Ya, jadi dibawa ke semesta yang dia mau nih, akhirnya dibawa nih. Dan ternyata di semesta itu, anak-anak si Wanda takut sama Wanda yang 616 ini. Dianggapnya apa? Nenek sihir, penyihir. Ya, lagi pula anak-anak ini juga udah punya mamanya ya si Wanda di semesta itu, tiba-tiba muncul satu Wanda lagi, anak-anaknya takut, dianggapnya penyihir. Dan Wanda selama ini berpikir bahwa kalau dia bisa pindah ke semesta itu, 838 ya kalau nggak salah, semesta 838, dia berpikir bahwa kalau dia bisa pindah ke semesta itu, bertemu dengan anak-anaknya, maka dia akan bahagia. Dia berpikir seperti itu. Tapi kenyataannya setelah benar-benar nih dibawa ke sana oleh Chavez, ternyata enggak. Anak-anaknya takut sama dia karena penyihir. Dan anak-anak ini udah punya mamanya, udah punya Wanda di semesta itu. Jadi apa yang kita pikir bisa membuat kita bahagia, lalu kita kejar mati-matian, ternyata enggak membuat kita bahagia loh. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Kita perlu belajar menyadari bahwa kebahagiaan itu lebih baik berasal dari dalam diri, internal, daripada dari eksternal. Kenapa? Karena segala sesuatu yang eksternal itu sulit untuk dikendalikan. Karena yang eksternal itu nggak pasti, berkondisi. Ya misalnya saya akan bahagia kalau punya mobil, misal seperti itu. Tapi sekarang nggak mampu. Wah, jadi susah kan? Nah, kita harus belajar mencari kebahagiaan dari dalam. Kebahagiaan dari dalam itu artinya menerima situasi kita saat ini, plus dan minusnya. Tapi perlu dicatat, menerima kondisi saat ini bukan berarti pasrah. Ya, pasrah itu hal yang lain, tapi ikhlas di sini. Kita bisa menerima dan enjoy plus minusnya. Ya, jadi mencari kebahagiaan dari dalam. Ya, dan yang kedua, kita perlu tahu bahwa ketika kita selalu mengejar kebahagiaan dari luar, itu akan terjadi yang namanya hedonic treadmill. Apa itu hedonic treadmill? Treadmill itu kan kita lari di tempat kan sebenarnya kan. Kita lari di tempat, kita lari ngejar sesuatu tapi nggak ada habis-habisnya. Kita pikir kita akan bahagia kalau punya uang 1 juta. Setelah kita punya uang 1 juta, kita happy. Tapi setelah itu kita tahu bahwa ada uang lebih besar lagi, 10 juta. Lalu kebahagiaan kita hilang. Dan kita berpikir kita akan bahagia kalau punya uang 10 juta. Lalu kita kejar lagi uang 10 juta itu. Lalu tercapai. Kita senang. Tapi kita baru sadar bahwa ada uang lebih besar lagi, yaitu 100 juta. Lalu kita berpikir bahwa, oh mungkin aku akan bahagia kalau dapat uang 100 juta. Kita kejar lagi. Dapat. Sekarang ada lagi uang 1 miliar. Nggak ada hentinya. Mau sampai kapan? Capek. Itu pun kalau tercapai. Tercapai aja kita capek loh ngejar terus. Apalagi kalau nggak tercapai, drop. Nah di sini kita belajar bahwa kadang-kala kebahagiaan itu ada di momen saat ini. Ya ada di saat ini. Di dalam diri kita. Bukan di semesta lain atau di tempat lain. Dan yang kita pikir akan memberikan kita kebahagiaan, ternyata setelah kita miliki, oh nggak memberikan kebahagiaan. Menarik ya? Itu yang ketiga. Pembelajaran yang keempat adalah
bersyukur adalah aspek yang paling penting untuk kebahagiaan. Nah, ini bagian favorit saya nih. Jadi di bagian akhir dari film ini ada adegan di mana Doctor Strange nanya sama Wong. Ya, dia nanya, Wong, are you happy? Apakah kamu bahagia? Dan jawaban Wong tuh bagus banget. Kadangkala aku berpikir tentang kehidupanku di semesta lain. Tapi aku tetap mensyukuri kehidupanku di sini, terlepas dari berbagai kesulitannya. Wah, ini jadi pesan penutup dalam film ini yang powerful banget ya. Kita lihat bahwa Wong, dia mungkin berpikir, oke, mungkin ada yang lebih bahagia di tempat lain. Tapi aku tahu bahwa ya kebahagiaan itu di saat ini. Jadi terlepas dari plus minusnya semesta ini, dia tetap mensyukurinya. Dia nggak berusaha untuk cari kehidupan di semesta lain, ya cari Wong di semesta lain yang lebih happy, tukar posisi, enggak. Dia mensyukurinya. Dan inilah yang sebenarnya disarankan oleh psikologi, bersyukur. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Martin Seligman, dia mengumpulkan 400 orang, lalu 400 orang ini diminta untuk melakukan praktek yang namanya 3 good things, ya, 3 hal baik. Mereka diminta untuk setiap sore menyebutkan 3 hal baik yang sudah terjadi pada hari itu. Dan mereka diminta untuk melakukan ini selama 15 hari. Setelah itu dikumpulkan mereka semua, lalu diberi assessment ya tentang kebahagiaan, dan ternyata 90% lebih dari 90% dari mereka mengalami peningkatan kebahagiaan. Simple banget ya, hanya menyadari hal baik yang terjadi. Inilah bersyukur sebenarnya. Jadi bersyukur itu, selama ini mungkin orang pikir bersyukur itu toxic positivity. Enggak. Bersyukur itu adalah menyadari hal baik yang memang terjadi. Menyadari hal baik yang memang terjadi. Ya, jadi dalam hidup ini ada hal baik, ada hal buruk. Ya, ada kejadian yang menyenangkan, ada kejadian yang tidak menyenangkan. Sayangnya, otak kita lebih mudah untuk mengingat hal yang tidak menyenangkan. Ya. Ada riset neuroscience ya menggunakan fMRI menemukan di mana emosi negatif itu ternyata meningkatkan hubungan antara amigdala itu yang bagian emosi, dengan hipokampus yang bagian memori. Jadi memang emosi negatif itu lebih membekas dalam ingatan kita. Makanya kita lebih mudah mengingat hal buruk daripada hal baik. Nah, padahal dalam hidup kita kan gak cuma terjadi hal buruk, ada hal baik juga. Kita suka lupa bahwa ada hal-hal baik yang terjadi dalam hidup ini. Kita suka mengabaikannya. Misalnya apa? Masih bisa makan enak, itu kita perlu syukuri. Masih bisa tidur nyenyak, itu perlu kita syukuri. Karena bisa jadi kita minggu depan nggak bisa dapetin itu lagi. Atau dibalik kita bisa tidur nyenyak, banyak orang, ratusan, ribuan mungkin berharap ingin bisa tidur nyenyak. Dan kita udah punya itu, tapi kita suka lupa menyukurinya atau mensyukurinya. Nah, ini menarik ya. Jadi kita belajar untuk mensyukuri hal-hal baik yang terjadi. Kita sadari, hari ini memang ada hal-hal baik yang terjadi dan saya berterima kasih. Ya, baik kepada Tuhan, kepada semesta ya, tergantung agama ya. Tentang hal baik yang sudah terjadi ini. Jadi bukan toxic positivity. Ya, jadi kalau bersyukur itu bukan berarti kita maksa-maksain untuk cari hal baik di sebuah hal yang sangat-sangat buruk. Enggak. Kita memang menyadari hal baik yang terjadi. Yang seringkali kita nggak sadari. Yang seringkali kita abaikan. Karena kita pikir itu udah sering terjadi. Nah, jadi bersyukur itu sangat penting. Dalam psikologi, bersyukur itu faktor yang sangat berperan dalam kebahagiaan kita. Nah, udah 4 penjelasannya dan berakhir juga dengan video ini. Jadi, inilah pembelajaran psikologi yang saya dapatkan dari film Doctor Strange 2, Multiverse of Madness. Menarik banget dan semoga videonya bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kalau suka silahkan berikan like dan share ke teman-teman yang lain. Siapa tahu bisa dapat manfaat dari video ini. Dan kalau ingin tanya jawab atau ya pengen ngomong sesuatu ya komen deh. Nanti saya bales. Oke, thank you. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.